BPI Dunia mempersembahkan drama spesial HUT RPD Legenda Kaskulesi. Sudah sebulan sejak lenyapnya penyihir jahat, hilang sudah kekhawatiran raja. Putri dan pangeran juga bahagia karena hubungan mereka sudah direstui baik oleh Raja Mundus dan Raja Moniak. Cinta mereka semakin kuat, dan dalam waktu dekat pangeran berencana ingin meminang Tuan Putri. Nyaman sekali. Langit senja hari ini cantik ya, Pangeran? Tapi masih kalah sih sama cantiknya kamu. Ih, apa sih? Tidak usah menggombal. Loh, jujur loh ini. Sebenarnya yang bikin kamu nyaman saat ini bukan karena senjanya kan? Tapi karena ada aku. Tidak kok. Kata siapa? Jangan mengerang-erang. Mulutmu boleh bohong Putri, tapi pipimu tidak. Pipiku? Enggak kok, biasa aja. Merah seperti itu mana mungkin biasa saja. Sini, coba aku pegang. Au, panas sekali. Tanganku seperti kebakar. Au. Tidak usah lebay. Terima kasih, Pangeran. Untuk apa, Putri? Karena sudah hadir di dalam hidupku. Putri, cepat pegang tanganku. Jika tidak, aku bisa terbang ini. Ih, ini serius loh. Iya, maaf. Aku belum sempat bilang terima kasih ke Pangeran sejak kejadian itu. Kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu apakah aku bisa menikmati senja yang indah ini. Terlebih lagi dengan orang spesial seperti Pangeran. Tentu, itu semua tidak gratis, Tuan Putri. Aku mau meminta imbalan. Imbalan? Baiklah. Apa yang Anda inginkan? Emas? Obat-obatan? Atau Pangeran mau menara ini sebagai markas baru untuk menyimpan koleksi senjata-senjata Pangeran? Aku mau kamu berada di sisiku sampai akhir hayatku. Baiklah, dengan senang hati Pangeran. Yeay, Putri menerima lamaranku. Ya ampun. Au, Pangeran, ada apa? sepertinya ada yang menggigit tumit kakiku. Sakit sekali. Pangeran, pengawal! Awas, ada ular. Tidak, ular itu telah menggigit tumit pangeran. Penjaga, segera ambil kotak obat-obatan di dalam menara. Cepat! Baik, Tuan Putri. Pangeran, tetaplah sadar. Aku akan mengobatimu. Ya? Putriku, kau memang yang terbaik. Terima kasih ya. Karena kamu bersedia membersamaiku sampai akhir hayatku. Aku mencintaimu. Tidak. Pangeran, bangun. Kamu baru saja melamarku. Aku tidak rela jika kamu langsung pergi seperti ini. Pangeran. Pangeran, bangun. Pangeran.
Putri, waktunya minum obat ya. Masuklah, Nina. Makan buburnya dulu, Putri. Baru setelah itu minum obat. Iya, terima kasih, Nina. Sudah seminggu sejak kematian pangeran dan sudah seminggu juga Putri sakit, tapi tak ada perkembangan apapun. Sebentar lagi aku akan sembuh. Aku tidak apa-apa. Yanti sudah menemukan dalang di balik ular itu. Katanya itu ulah salah satu anak buah dari penyihir jahat. Racunnya sama persis dengan racun yang dimasukkan penyihir jahat itu ke makanan ratu. Menyebar dengan cepat dan langsung merenggut nyawa korbannya. Sudah, Nina. Mana obatnya? Ini Tuan Putri. Aku mau istirahat kembali, Nin. Kepalaku sakit. Baik Tuan Putri, saya permisi. Apakah Putri mau minum obatnya? Sudah Raja. Obat saja tidak bisa menyembuhkan Putri. Kita harus membuat dia mengikhlaskan mendiang pangeran. Apakah Yanti memiliki rencana? Carikan pengganti pangeran. Ini tidak akan mudah. Mendiang pangeran adalah cinta pertama Putri. Tapi, mari kita coba lakukan. Aku akan memanggil pangeran dari kerajaan Damasik untuk membesuk Putri. Kiranya ayah buka sedikit ya nak, supaya sinar matahari pagi bisa masuk dan bagus untuk membuat perasaanmu lebih baik. Bagaimana keadaanmu hari ini nak? Putri? Putri? Nak? Nak, bangun nak. Nak. Penjaga, segera panggil tabib. Sayang, bangun nak. Ayo bangun nak. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan putriku? Denyut nadi Putri sangat lemah. Kondisinya semakin memburuk yang mulia. Saya akan berusaha semampu saya. Yang mulia, saya tidak bisa membantu jika Tuan Putri tidak berkeinginan untuk ikut berjuang agar tetap hidup. Maafkan saya yang mulia. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Airin, dengarkan ayah nak. Dengarkan ayah nak. Kamu harus tetap hidup nak. Setidaknya demi ayah nak. Ayo nak. Bangun nak. Bangun. Jangan tinggalkan ayah seperti ini nak. Maafkan ayah nak.
Maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu, nak. Ayah akan selalu mencintaimu, nak. Sampai kita bertemu lagi di surga nanti. Putri menutup mata untuk selama-lamanya di dalam menara. Setelah kepergian sang putri, setiap minggu raja akan datang ke menara, menelusuri setiap inci menara, mengenang masa-masa putri selama ia hidup di sana. Melihat menara itu terasingkan sendiri di tengah lautan, seakan bisa merasakan kesepiannya putri sebelum pangeran datang. Sedih dan tersayatnya hati putri setelah kematian pangeran, serta pilunya hati seorang ayah yang ditinggal anak semata wayangnya. Untuk mengenang semua cerita itu, sepeninggal Raja Mundus, warga kerajaan tetap merawat menara itu sampai sekarang. Menara itu kemudian dinamai Qizkulesi atau Menara Gadis, mengingat putri yang menghabiskan dan mengakhiri masa remajanya di menara itu.